Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo, beritahu aku. Ji Lianjun meraih bahu Ji Meiyan dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang terjadi. Ji Meiyan tersipu. Beraninya dia mengatakan itu. Dia tidak bisa memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di depan semua orang. Nah, di mana Tuan Qin? Saat ini, Ji Lianying juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang dari Istana Juman. Melihat ayah mereka datang, Ji Yue dan Ji Meizhen bergegas maju, mencoba menarik Ji Lianying ke samping. Mengatakan, namun, Ji Lianying membuang mereka berdua dengan sangat tidak senang dan berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di sini. Istana Master Qin telah, bukan orang luar. Kata-kata Ji Lianying membuat Ji Yue dan Ji Meizhen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat penampilan kedua orang itu, Li Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, di mana anakku? Di mana anakku? Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Yue hanya bisa berkata dengan hati-hati, Qin, Tuan Qin, dia sudah mati. 3. Kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying tertegun di tempat. Dia tidak menyangka Qin Jingyu akan mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tuan Qin menyadari asal-usulnya. Dia menyerap aura asal-usulnya, tetapi Tuan Qin menyerap terlalu banyak, dan tubuhnya tidak dapat menahannya, jadi dia meledak dan mati, kata Ji Meizhen. Ketika Ji Lianying mendengar tubuhnya meledak dan mati, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Omong kosong, bagaimana kakak tertuaku bisa meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Chen Ping? Apakah dia membunuh kakak laki-lakiku yang tertua? Zuo Jingyun meraung dengan marah. Ya, anakku tidak mungkin mati karena ledakan. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Qin Hetian dipenuhi dengan keganasan, dan matanya menjadi merah. Kalian berdua, beritahu aku secepatnya, apakah Tuan Qin dibunuh oleh mereka? Ji Lianying menunjuk ke arah Chen Ping dan yang lainnya dan berkata, tidak peduli bagaimana Qin Jingyong meninggal, Ji Lianying harus menyerahkan tanggung jawab pada Chen Ping dan yang lainnya. Karena hanya dengan cara ini, Qin Hetian akan bekerja sama dengannya untuk mengincar garis keturunan Ji Lianjun. Ayah, tidak, ini. Ji Yue ingin menjelaskan, tapi ditampar keras oleh Ji Lianying. Kamu bajingan, aku memintamu untuk menjaga Tuan Qin dengan baik, tetapi kamu membiarkan dia dibunuh. Kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah Ji Lianying menamparkan Ji Yue, dia melihat ke arah Qin Hetian dan berkata, Istana Tuan Qin, itu pasti dia. Bicara. Petik 2. Mereka menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bersatu, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Qin Hetian memelototi Chen Ping dan yang lainnya, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Saya akan membuat mereka membayar dengan darah. Tai Hetian penuh amarah, dan ketakutan di tubuhnya selalu menyebar. Merasakan aura menakutkan Qin Hetian, semua orang mengerutkan kening. Terutama Ji Lianjun, dia tahu pertempuran sengit akan segera dimulai. Ji Cheng, jangan lupa jelaskan urusanmu. Ji Lianjun berkata pada Ji Cheng. Li Cheng mengangguk, dengan ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Qin Hetian meraung marah, tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan dia tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ji Lianjun berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Qin dibunuh di tanah leluhur. Dia mendapat perintah dari kepala keluarga Anda. Namun, orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah dari kepala keluarga dan membunuh Tuan Qin. Apakah Anda akan membunuhnya sekarang? Serahkan. Ji Lianying menanyai Ruo Ji Lianjun. Paman kedua, jangan memfitnah orang lain. Qin Jing meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan pada putramu, betina, mereka juga melihatnya. Petik 2. Li Meiyan berkata pada Ji Lianying. Tidak perlu bertanya, dia dibunuh. Ji Lianying hanya mencoba mencari alasan sekarang. Adapun kebenaran sebenarnya, tidak peduli bagaimana situasinya. Ayah,
jangan bingung, Tuan Qin meledakkan dirinya dan mati. Ji Meizhen berteriak, apa yang kamu bicarakan? Ji Lianying segera menatap Ji Meizhen dengan tajam. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Ji Yue melangkah maju dan menarik Ji Lianying ke samping dengan seluruh kekuatannya. Jika Ji Lianying tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Asteris. Wajah Ji Lianying penuh rasa tidak percaya, dia tidak mengerti kenapa anak-anaknya tiba-tiba tidak membantunya. Berbicara, ayah, jangan keras kepala. Taizu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Yang kami lakukan adalah, Taizu mengetahui beberapa hal dengan jelas. Ji Yue berkata dengan cemas. Omong kosong, Taizu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu pasti berbohong. Ji Lianying tidak percaya sama sekali, bagaimana Taizu bisa tahu apa yang terjadi di luar. Tapi saat Ji Lianying selesai berbicara, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar seperti datang dari cakrawala. Hewan impian yang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera keluar dari sini? Suara Taizu terdengar perlahan dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Ji Lianjun segera berlutut di tanah. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga berlutut dan beribadah. Karena selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ji Lianying melebar karena ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pikirannya akan membuat Taizu khawatir. Ayah, jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taizu marah, semua orang di garis keturunan kita akan mati. Ji Yue mengingatkan komandan dan batalion dari samping. Ji Lianying tampak kusam, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan JR, ketika Qin Hetian melihat ini, dia segera berteriak. Dia datang ke sini demi Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke keluarga Ji? Selain itu, tidak mungkin orang yang dibawanya bisa mengalahkan keluarga Ji. Ji Lianying sepertinya tidak mendengar apapun dan akhirnya menghilang ke tanah leluhurnya, adapun hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Ji Yue dan Ji Meizhen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur, meskipun mereka enggan menyerah, mereka tidak menyerah. Bagaimana mereka bisa mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan orang luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji? Setelah Ji Lianying memasuki tanah leluhur, Ji Yue dan Ji Meizhen segera membawa keturunan mereka ke tanah leluhur. Di depan Ji Lianjun, Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama berlutut di depan Ji Lianjun. Paman, kami begitu terobsesi dengan ayah kami sehingga kami telah melakukan banyak hal yang merugikan keluarga Ji. Mengapa kami tidak memintanya untuk melakukannya? Mohon maafkan saya. Petik 2. Ji Yue dan Ji Meizhen berlutut di tanah dengan tulus dan terus bersujud. Saat ini, mereka pasti mengakui kesalahannya dengan tulus. Tidak ada lagi tanda-tanda pemberontakan. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Ji Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal nenek moyang keluarga Ji mereka. Garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangunlah, ketahuilah jalan pulangmu, akui kesalahanmu dan perbaiki. Ji Lianjun tidak mempermalukan saudara-saudari Ji Yue. Lagi pula, Ji Lianjun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh. Qin Hetian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia membawa orang ke sini jauh-jauh hari, tetapi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa, dan salah satu putranya telah meninggal. Tuan Istana Qin, karena putra Anda meninggal karena penghancuran diri, saya pikir Anda tidak perlu tinggal di keluarga Ji kami. Baiklah, Ji Lianjun memandang Qin Hetian dan bertanya. Wajah Qin Hetian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika perkelahian benar-benar terjadi, saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang berbicara manis akan terbunuh. Tidak bisa pergi. Tai Hetian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, kenapa kamu melepaskannya? Kamu harus memberi mereka pelajaran. Ji Meiling berkata sedikit tidak puas saat melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari istana Juman pergi.
Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini, keluarga Ji kita tidak saling membunuh. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi padamu di tanah leluhur? Kenapa adikmu tiba-tiba membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya? Asteris. Ji Lianjun sangat ingin tahu bagaimana Li Meiyan melakukannya. Ayah, mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Ji Meiling tahu bahwa berbicara tentang Ji Meiyan di depan banyak orang pasti akan merugikan Ji Meiyan. Saya malu, jadi saya akan membicarakannya nanti. Oke, ayo kembali. Ji Lianjun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Ji Meiling menceritakan semuanya pada Ruo Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun mendengar bahwa kombinasi Li Meiyan dan Chen Ping membuat bakat dan garis keturunan Li Meiyan berbeda dari orang biasa, dia sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah keturunan tertinggi, setelah seorang wanita berhubungan seks dengan Chen Ping dapat mengubah bakat dan garis keturunan. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, mata Ji Lianjun yang menatap Chen Ping menjadi sedikit istimewa. Hal ini membuat Chen Ping merasa sedikit takut. Tuan Ji, aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Chen Ping segera bangun dan ingin pergi. Asteris Tuan Chen tetap di sini, saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Chen. Ji Lianjun buru-buru menghentikan Chen Ping, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Ji Lianjun menatap Chen Ping dengan mata berbinar, seolah sedang melihat bayi. Sangat baik, penyakit kulit Chen Ping tampaknya meningkat. Mungkinkah Ji Lianjun ini mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, begitulah pikirnya. Memikirkan hal ini, Chen Ping hampir muntah. Tuan Ji, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Chen Ping bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Chen, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lianjun tampak sedikit gugup. Ketika Chen Ping melihatnya, bulu kuduknya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Chen Ping ingin pergi, tapi dihentikan oleh Ji Lianjun. Tuan Chen, seperti kata pepatah, pahlawan cocok dengan kecantikan. Lihat, ada cukup banyak gadis di keluarga Ji kita. Saya harap Tuan Chen dapat memilih beberapa dari mereka dan menggabungkannya dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli bentuk tubuh atau penampilan, saya memilih semua yang disukai Tuan Chen, dan semuanya lengkap. Tubuh, Tuan Chen, mohon tinggallah di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya dapat menjamu Tuan Chen. Li Lianjun meninggal. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi wajah Chen Ping meringis, dia ingin mengurungnya dan membesarkannya sebagai babi peternakan. Chen Ping menatap mata Ji Lianjun dan tidak berani menolak saat itu juga, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Ji, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya, oke. Iya, tentu saja Tuan Chen harus istirahat yang cukup agar memiliki tenaga. Ji Lianjun melihat penampilan Chen Ping, dia mungkin dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Chen Ping keluar dari rumah Ji Lianjun dan berkeringat tanpa menyadarinya. Dia merasa akan pergi, jadi dia pergi dengan tenang di malam hari, jika dia benar-benar memelihara babi, bahkan jika Chen Ping begitu kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia.